Halo semuanya, di video hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sering banget nih ditanyain, yaitu tentang Bitcoin. Mungkin kamu pernah dengar bahwa dahulu itu harga Bitcoin murah banget, nggak nyampe 100 rupiah. Tapi lama-lama harganya melonjak gila-gilaan dalam 10 tahun terakhir. Pas awalnya kayak nggak ada yang peduli, tapi sekarang Bitcoin itu jadi bintangnya. Dari yang awalnya beberapa ratus rupiah menjadi ribuan rupiah dan bahkan menjadi jutaan rupiah. Puncaknya itu di Desember 2017. Satu Bitcoin itu dihargai 260 juta rupiah. Dan per video ini dibuat tanggal 15 Oktober 2020, harga Bitcoin udah nyentuh 420 juta rupiah. Bayangin ya. Dari yang dulu cuman dihargai ratusan rupiah aja, sekarang udah ada yang jual hingga 420 juta rupiah per satu Bitcoinnya. Gak heran banyak yang nyesel karena nggak sempet beli Bitcoin pas harganya masih murah banget. Tapi di sisi lain, banyak juga yang bangkrut gara-gara Bitcoin. Mereka beli pas harganya udah tinggi banget karena tergiur dengan harga Bitcoin yang fantastis. Jadi mereka cuma spekulasi doang, mikirnya pasti bakal terus naik. Padahal nggak semudah itu ya. Harganya naik turun, mereka panik, akhirnya mereka jual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga beli mereka. Nah, tapi di video kali ini, kita sebenarnya nggak akan ngebahas tentang fluktuasi harga Bitcoin. Tapi kita bakal bedah sejarah Bitcoin, tujuan, fungsi, kelebihan, dan kekurangannya seperti apa. Yuk, kita bahas. Bitcoin itu adalah nenek moyangnya cryptocurrency. Tapi apa itu sebenarnya cryptocurrency? Cryptocurrency itu sejenis mata uang digital yang tidak diatur oleh bank sentral atau perusahaan tertentu. Cara transaksinya pakai kriptografi. Artinya ada kode rahasia yang ngejaga buat proses transfernya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita butuh cryptocurrency atau Bitcoin? Memang ada yang salah ya dengan mata uang digital atau mata uang tradisional yang saat ini ada. Nah, sebenarnya konsep awalnya itu adalah agar setiap orang bisa transaksi secara independen tanpa perlu melibatkan pihak ketiga seperti bank sentral atau perusahaan tertentu. Selain itu, nggak ada institusi yang punya kontrol penuh atas penerbitan uangnya. Cryptocurrency, khususnya Bitcoin, itu hadir untuk ngasih solusi agar setiap orang bisa melakukan transaksi ekonomi secara independen tanpa harus dikendalikan oleh satu pihak tertentu. Sekarang kita coba masuk ke dalam sejarah Bitcoin ya. Di tahun 2008 ada seseorang yang misterius atau anonim yang bernama Satoshi Nakamoto. Dia membuat sebuah teknologi yang namanya blockchain. Di Januari 2009 dia meluncurkan Bitcoin yang menjadi mata uang digital atau cryptocurrency pertama yang ada di dunia yang menggunakan teknologi blockchain tersebut. Mungkin kamu mulai mikir, Bitcoin itu kan tidak diatur oleh bank sentral. Jadi gimana caranya setiap orang bisa bertransaksi dan Bitcoin ini bisa digunakan oleh semua orang? Pertama, Bitcoin itu butuh jaringan, tapi tidak boleh dikontrol atau terpusat pada satu server atau perusahaan tertentu. Jadi nggak boleh ada yang ngendaliin supaya tidak menjadi mata uang digital biasa pada umumnya. Cara ngatasinnya gimana? Jadi banyak komputer di seluruh dunia yang dijadiin server yang tersebar buat nyimpen, nyatet, dan konfirmasi semua data transaksi yang terjadi di jaringan Bitcoin. Mereka dikasih tugas buat menyelesaikan masalah matematika yang ada di jaringan blockchain. Kalau berhasil, mereka dapat Bitcoin sebagai rewards atau hadiah. Mereka juga jadi server yang ngerekam dan mengkonfirmasi semua transaksi yang ada di seluruh dunia. Inilah kenapa disebut dengan blockchain, dan mereka yang mengoperasikan komputer-komputer tersebut disebut sebagai penambang Bitcoin atau miners. Dengan jaringan server yang terdesentralisasi kayak gini, transaksi Bitcoin bisa dilakukan secara independen tanpa perlu bank sentral atau suatu institusi atau perusahaan apapun. Jadi kalau kamu mau transfer uang dari Indo ke luar negeri, biasanya lama dan mahal. Tapi dengan cryptocurrency khususnya Bitcoin, semua orang bisa transfer ke seluruh dunia tanpa harus ada perantara dalam hitungan menit aja. Again, semua transaksinya tercatat di dalam blockchain. Gimana nasib Bitcoin atau cryptocurrency lainnya di masa depan? Nggak ada satu orang pun yang bisa menebak. Tapi yang pasti, menurutku ini adalah dunia yang menarik untuk terus kita ikuti. Nah, sekarang pertanyaan menarik lainnya. Kenapa harga Bitcoin bisa naik tinggi banget? Sebenarnya ada dua faktor yang bikin harga Bitcoin itu naik. Pertama, banyak yang pengen punya Bitcoin sehingga demand atau permintaan akan Bitcoin itu menjadi tinggi. Kedua, Bitcoin itu jumlahnya terbatas.
cuman ada 21 juta Bitcoin aja di seluruh dunia yang diprediksikan bakalan habis di tahun 2140. Dari dua alasan itu aja sebenarnya udah jadi alasan yang kuat ya, kenapa harga Bitcoin terus-terusan naik secara signifikan. Karena demand-nya tinggi, sedangkan supply-nya terbatas, sama kayak emas. Di setiap video tentang investasi, aku selalu bilang sama teman-teman bahwa selalu do your own research sebelum mutusin untuk berinvestasi di aset apapun. Apalagi di cryptocurrency yang sebenarnya tergolong high risk ya. Terakhir nih, sebelum ke penutup, gimana nasib Bitcoin di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia sebenarnya Bitcoin udah diakui secara sah sebagai aset digital. Ingat ya, aset digital. Tapi belum diakui secara sah sebagai alat pembayaran. Jadi gimana menurutmu? Apakah Bitcoin bakal bisa survive dalam tahun-tahun ke depan? Atau mungkin bakal mati nih? Coba tulis komentar kamu di kolom komentar ya. Dan terima kasih untuk yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa ngasih informasi-informasi yang berguna seputar edukasi tentang keuangan, finansial, investasi, dan tips-tips untuk menambah cuan kamu. Thank you semuanya. Bye-bye.